Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke. Pada kesempatan kali ini, apa yang akan dibahas? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu saham requestan dari teman kita, yaitu saham ACE. Kenapa saya bahas ACE? Selain requestan, saya juga melihat ini ada tanda-tanda potensi ya untuk ACE-nya. Nah, apa potensinya? Kemudian mungkin teman-teman cek ya, bisa cek ke belakang ini rata-rata untuk ACE sudah mulai mengalami peningkatan ya. Apakah ini menjadi awal bahwa dia akan mulai uptrend kembali atau bagaimana? Ya, pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya untuk pembahasan ACE Hardware Indonesia Tbk atau ACE ya. Oke. Mungkin teman-teman bisa ketahui ya, kalau untuk harga penutupannya per tanggal 26 Mei 2023, saham ACE ini ditutup mengalami penguatan ya, 3,15% ke level 655. Ya. Kemudian kalau teman-teman lihat beberapa hari ke belakang atau let's say 1 minggu ke belakang, ini cenderungnya mengalami penguatan. Bahkan kalau secara daily-nya dia sudah breakout dari EMA 200-nya ya. EMA 200 secara daily-nya itu di 590, sedangkan EMA 50-nya ada di 520. EMA 50 di bawah EMA 200, tetapi EMA 50-nya sudah mulai mengarah ke atas. Ada indikasi akan berpotongan ya. Kalau berpotongan, maka dia confirm mulai bergerak uptrend ya, uptrend kembali. Secara daily-nya ya, seperti itu. Kalau dilihat secara volume, teman-teman bisa cek bahwa volumenya ini relatif tinggi ya, relatif besar dibandingkan biasanya ya. Rata-rata di sekitar sini ya, dia melebihi seperti itu. Jadi relatif lebih ramai daripada biasanya. Kemudian garis MACD jelas ya mengarah ke atas. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa atau ada apa sih ACE ini bisa mengalami penguatan ya. Penguatannya itu terjadi karena rilis laporan keuangan ya. Di sekitar awal Mei itu dia mulai merilis laporan keuangannya bahwa menunjukkan apa? Untuk Q1-nya dari ACE-nya itu mengalami peningkatan. Terbukti kalau teman-teman cek ya. Di sini laporan keuangan 3 bulanan per Maret 2023 pendapatannya mengalami peningkatan ya hampir 5%, kemudian margin labanya yang sedikit mengecewakan adalah margin labanya itu turun. Ya. Turun 1,48%. Tetapi yang perlu teman-teman cek ya, di sini adalah pendapatannya yang meningkat, kemudian laba bersihnya juga meningkat. Ya, di sana catatannya. Sehingga apa? Sehingga laporan keuangannya ketika sudah keluar direspon oleh investor, pengamat ya, market cukup bagus karena menandakan adanya perbaikan walaupun marginnya dikurangi ya. Marginnya dikurangi seperti itu. Kemudian apa sentimen apalagi yang mendorong dari ACE ini? Teman-teman perlu lihat ya. Saya coba cekkan di RTI Bisnis ya. ACE ini akan menyelenggarakan RUPS itu tanggal 21 Juni 2023. Juni ya. 21 Juni 2023. Dampaknya apa? Dengan RUPS, kemudian saya coba cari tahu kan di RTI Bisnis, itu rata-rata ya. Rata-rata ACE Hardware ini rajin membagikan dividen. Minimal at least 3 tahun terakhir ya, dari 2019, 20, 21 ya, 22 pun dia bagi dividen. Jadi 4 tahunan ini sudah rutin. Dan rata-rata dibagikan atau pembagian dividennya itu di range antara Mei dan Juni. Ya, jadi sekitar 2 bulan itu. Kemudian kalau berkaca ke RUPS-nya di tanggal 21 Juni, ada besar kemungkinan bahwa ACE ini akan membagikan dividen dalam waktu dekat. Nah,
Pertanyaannya adalah kapan kira-kira pembagian dividennya. Kalau tanggal 21 kemudian disetujui pembagian dividen, dan pembagian dividen saya rasa untuk di akhir Juni itu masih mungkin ya, akhir Juni, atau paling realistis itu di bulan Juli itu pembagian dividennya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau dilihat secara prospek, jelas dia mengalami lebih baik perbaikannya. Selain ACE ini tetap rajin buka toko-toko baru ya, tapi pendapatannya meningkat walaupun net marginnya itu mengalami pengurangan ya. Biasa mungkin bisa karena bahan baku yang meningkat, operasional meningkat, atau bisa jadi ini strategi dari ACE supaya menekan harganya lebih murah ya, net marginnya lebih kecil supaya apa? Penjualannya digenjot ya, seperti itu. Nah, melanjutkan dari RUPS-nya itu kan ada besar kemungkinan untuk pembagian laba ya atau dividen, sehingga market itu merespon dengan lebih dahulu ya. Jadi dia prepare. Kalau seandainya ACE ini bagi dividen, maka investor retail itu akan tertarik sehingga dimanfaatkan oleh big fund untuk ambil ya. Seperti itu. Apakah benar dengan prediksi saya atau pandangan saya? Kita nanti coba buktikan ya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke chartnya. Jelas ya di sini ada akumulasi ya atau dorongan beli. Kenapa? Teman-teman bisa lihat secara volume ada peningkatan, garis MACD juga mengarah ke atas. Kemudian di sini jelas MACD masih mengarah ke atas, ini menunjukkan dorongan belinya ada. Bagaimana broker summary-nya? Kita coba cek kan selama 1 minggu ini menggunakan IPOT ya. Ini tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 ya, dengan value net kita bisa coba cek di sini. Ini jelas akumulasi oleh siapa? CS, CC, YU, DP dan kaset. Yang jual YP, LG, GR, NI, dan ZP. Teman-teman bisa cek ya, harga rata-rata selama 1 minggu ini itu di sekitar 620, 630 ya, range tersebut. Jadi overall bagaimana? 620, 630, let's say di 620 aja sudah floating profit. Ya, seperti itu. Nah, apakah dia ini sudah confirm untuk uptrend? Saya coba cekkan, ini kan secara chart daily ya. Kita coba alihkan ke weekly atau dalam 1 minggu, chart mingguan seperti itu. Kalau untuk chart mingguan ini dia masih meretest ya. Sekali lagi dia masih meretest area resist EMA 50 dan area resist yang terbentuk di support sebelumnya ya, di 660 670-an di area sana. Jadi belum bisa dikatakan dia confirm ya, confirm untuk bergerak uptrend secara weekly. Tetapi kalau dilihat secara volume ya, teman-teman bisa lihat volumenya keluar. Jadi kenaikannya disertai dengan volume, ini menandakan apa? Benar dia ada akumulasi di harga bawah. Ya, terlepas dari Q1-nya yang bagus, kemungkinan besar bahwa market maker-nya itu membaca ada besar kemungkinan ACE ini akan membagikan dividen. Sekali lagi ya, besar kemungkinan. Belum tentu dia tidak bagi dividen, tapi menurut pandangan saya kemungkinan sangat besar dia akan bagi dividen. Apakah membagikan dividen jumbo? Itu kita bisa lihat nanti ketika RUPS ya. Seperti itu. Tapi secara weekly jelas dia masih meretest area resist. Ya, seperti itu. Bagaimana secara monthly-nya? Monthly-nya jelas ya, dia masih fasenya downtrend parah ya, downtrend parah secara monthly. Seperti itu. Jadi untuk investasi, apakah waktu yang tepat? Mestinya masih perlu menunggu lebih lama ya secara monthly. Tapi secara weekly maupun daily sudah ada tanda-tanda seperti itu. Nah, kita kembali ke chartnya secara daily. Lantas kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya dari analisa saya adalah dia atau ACE ini sudah berada di area resist ya. Area resist
660, 670 ya secara weekly, itu daerah EMA 50 maupun area resist secara weekly. Secara daily mungkin bisa teman-teman patokan ya, bisa dijadikan patokan, tapi sekali lagi ini dekat dengan area resist, maka teman-teman bisa pantau atau wait and see dulu. Kenapa? Takutnya ketika dia breakdown atau tidak mampu breakout dari area resist, maka terjadi pantulan. Terjadi pantulan, dia akan mencari support berikutnya. Support berikutnya di mana? Jelas di area psikologis maupun EMA 200 ya. Di area 590 hingga 600 di sana. Jadi teman-teman bisa atur posisi ya. Kalau dia tidak mampu breakout, maka tunggu aja di daerah support 590, 600 di sana ya. Kalau seandainya dikasih, kalau seandainya dia masih di push ya, kan posisinya akumulasi ya, masih di push dia untuk naik, maka dia akan mampu breakout. Ada area resist psikologis di 700. Jadi ini jelas area resist yang cukup kuat sih sebenarnya untuk menahan pergerakannya ya. Di 660, 670 di sana ada ya, sampai di area resist psikologis 700. Itu rawan di area-area sana. Jadi kalau teman-teman sudah punya di daerah bawah, apa yang bisa dilakukan? Teman-teman bisa pertimbangkan taking profit ya sebagian. Sekali lagi sebagian. Amankan profitnya, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau seandainya teman-teman yang belum punya mengejar saham S karena beberapa hari mengalami kenaikan, ya, saya rasa teman-teman lebih bijak kalau tunggu dulu. Ya, tunggu, lihat apakah dia mampu breakout atau tidak. Kalau tidak, tunggu aja di daerah bawah, mungkin dia akan terjadi pantulan ya di sini. Kenapa saya bilang mungkin? Karena di sini dia hanya meretest sesaat ya. Konsolidasinya sesaat seperti itu. Jadi belum cukup valid dia akan menjadi base yang cukup untuk dia melanjutkan kenaikannya. Ya, seperti itu. Itu pandangan saya. Apakah teman-teman sependapat? Feel free for comment ya. Saling sharing is okay, tidak masalah. Ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang investasi, yang mau investasi di saham S ya, pakai aja prinsip dollar cost averaging ya, DCA. Pakai aja prinsip tersebut. Kenapa? Cicil aja beli ya. Karena kalau dilihat seandainya S ini bisa konsisten sekali lagi ya, bisa konsisten, tetap growth, tetap pendapatannya bertumbuh, tidak tertutup kemungkinan bahwa laba tahun kemarin, tahun 2022 itu bahkan terlampaui di tahun 2023. Kalau terlampaui, maka dividennya itu akan jauh lebih besar. Ya, seperti itu. Dan teman-teman sedikit bergembira adalah kalau sebelumnya dia cenderungnya downtrend, minimal dia sudah membuat base ya secara daily. Cukup lama dia membuat base dan ini ada tanda-tanda dia bergerak mulai uptrend, sehingga teman-teman tidak ketinggalan ya, seperti itu. Itu untuk S. Oke, sekian untuk video pembahasan dari S Hardware Indonesia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.